Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Ayu ingin melakukan tindakan forceps. Nah, yang pertama-tama kita melakukan cuci tangan dengan 7 langkah. Setelah itu kita menggunakan handscoon. Setelah kita menggunakan handscoon, kita pasang duk steril di bokong ibu dan di bagian perut ibu. Nah, selanjutnya kita pasang sarung kaki dan kita jepit menggunakan klem. Nah, selanjutnya kita melakukan vulva hygiene. Setelah kita melakukan vulva hygiene, kita melakukan periksa dalam dengan cara dua jari tangan kiri membuka labia mayora dan tangan kanan masuk secara obstetrik. Nah, selanjutnya kita lihat apakah ada kemajuan persalinan atau tidak. Nah, jika ada kemajuan persalinan, maka kita melakukan episiotomi. Nah, sebelum melakukan tindakan forceps, kita melakukan orientasi forceps terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita ambil forceps dalam keadaan terkunci dan kita bayangkan gimana sih posisi forceps di dalam panggul ibu. Nah, setelah itu kita melakukan pemasangan forceps. Nah, kita melakukan tindakan pemasangan forceps. Yang pertama-tama kita ambil forceps yang sebelah kiri dahulu. Dengan cara dua jari tangan kiri membuka labia mayora dan tangan kanan masuk secara obstetrik. Nah, setelah itu kita pegang gagang forceps seperti memegang pensil dan dari arah lipatan paha kanan ibu. Lalu forceps dilakukan ke dalam vagina dan melusuri jari-jari yang berada di dalam dan dibantu dengan ibu jari. Nah, setelah itu sehingga posisi gagang forcepsnya ini horizontal dengan lantai dan menempati posisi yang sesuai dengan posisi janin. Nah, selanjutnya kita akan memasang yang sebelah kanan. Caranya sama. Yang pertama-tama yaitu kita tangan kanan membuka labia dan tangan kiri masuk secara obstetrik. Lalu setelah itu kita pegang gagang forceps seperti memegang pensil. Nah, setelah itu dari arah lipatan paha kiri ibu dan masukkan gagang forceps ke dalam vagina dan melusuri jari-jari yang berada di dalam dan dibantu dengan ibu jari sehingga posisi gagang forceps horizontal dan menempati posisi yang sesuai dengan posisi janin. Nah, setelah itu kita melakukan penguncian dan pegang gagang forceps kanan dengan tangan kanan, pegang gagang forceps kiri dengan tangan kiri. Nah, setelah itu kita angkat dan kita melakukan penguncian dengan benar. Nah, setelah itu kita kita periksa dalam. Nah, kita periksa apakah ada bagian janin yang terjepit atau tidak. Nah, jika sudah tidak ada bagian janin yang terjepit, maka kita melanjutkan traksi percobaan dengan cara tangan kanan memegang gagang forceps dan tangan kiri memegang leher. Lalu letakkan jari telunjuk pada kepala. Kita lakukan tarikan. Nah, apabila dia tidak tertarik, maka pemasangannya sudah benar. Tapi jika dia lepas, berarti pemasangannya salah. Lalu setelah itu kita melakukan traksi definitif dengan cara pegang gagang forceps dengan kedua tangan dan lakukan tarikan pada gagang dan leher. Setelah kepala sampai di dasar panggul, lakukan penarikan dengan arah sejajar lantai sehingga subocciput berada di bawah simfisis dan tahan perineum dengan telapak tangan kiri dan lanjutkan tarikan dengan menggenggamkan gagang ke atas dan subocciput sebagai hipomokilon sehingga lahirlah berturut-turut seperti dahi, muka, dan dagu. Lalu lepaskan kunci dengan arah berlawanan. Setelah itu kita bersihkan muka bayi dan kita periksa apakah ada lilitan tali pusat atau tidak. Nah, selanjutnya kita melahirkan bayi dengan cara megang kepala bayi secara biparatal dan untuk melahirkan bahu atas kita tarik ke bawah dan kita melahirkan bahu belakang kita tarik ke atas. Nah, selanjutnya setelah itu kita melakukan sanggah susur. Setelah kita melakukan sanggah susur, kita taruh bayi di atas perut ibu. Lalu setelah itu kita melahirkan plasenta, kita lakukan palpasi apakah ada janin kedua atau tidak. Setelah itu kita melakukan suntikan oksitosin. Setelah kita melakukan oksitosin, kita melakukan penegangan tali pusat terkendali. Lalu kita lahirkan plasenta dan kita cek kelengkapannya. Setelah itu kita melakukan eksplorasi jalan lahir. Kita lihat apakah ada robekan atau tidak. Jika ada robekan, maka kita lakukan penjahitan. Selanjutnya kita akan dekontaminasi alat-alat dan kita cuci tangan.
Setelah kita cuci tangan, kita lihat, kita periksa tanda-tanda vital ibu dan kondisi ibu bagaimana. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.